Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang saya hormati Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji dan Ibu Insinyur Stince Wiranto MSI selaku coach, dan terima kasih selamat datang Bapak Puskesmas Talise Bapak Rahmat Masih SKM yang sudah bersedia hadir mendampingi Ibu Dr. Gigi Grace untuk pelaksanaan ujian kali ini. Untuk ujian untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Stince untuk memimpin jalan ujian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Rahmat. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan melakukan seminar rancangan pada saat ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Ibu Grace memaparkan rancangannya. Selanjutnya Pak Mentor, selamat berjumpa Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Bapak akan menggunakan waktu 5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan oleh Ibu Grace. Dan Bapak penguji kita Pak Arhan Firdaus akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan yang disajikan. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Ibu Grace memaparkan rancangan. Silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Dr. Gigi Grace Aprilia Cahyadi. Saat ini bekerja sebagai dokter gigi ahli pertama di UPTD Puskesmas Talise. Yang saya hormati Bapak penguji Pak Arhan Firdaus SIP, coach saya Insinyur Stince Wirianto MSI, dan mentor Pak Rahmat Masih SKM MAP. Saya akan membacakan rancangan aktualisasi dengan judul Meningkatkan Implementasi Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut di UPTD Puskesmas Talise. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu karena rendahnya implementasi upaya kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas Talise dengan pencapaian kinerja Puskesmas pada bulan Juli 2022, yaitu yang pertama rasio gigi tetap yang ditambah terhadap gigi tetap yang dicabut 56/62 atau 75% dari target 100%. Dan yang kedua, jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut dari 27 yang berkunjung ke Puskesmas, hanya 1 yang berkunjung ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut atau 3,7%. Jika tidak diatasi, gigi yang dicabut akan mengganggu fungsi pengunyahan, penelanan, dan fungsi bicara, dan pada akhirnya akan berdampak pada kurangnya asupan nutrisi bagi masyarakat, khususnya bagi perkembangan anak dan janin pada ibu hamil. Nah, kondisi yang saya harapkan dari aktualisasi ini yaitu adanya edukasi pada masyarakat agar pasien datang ke puskesmas untuk menambal atau mempertahankan gigi yang ada, dan pasien rutin kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, khususnya pada ibu hamil, sehingga mencegah penyakit gigi dan mulut. Langsung ke rancangannya, langsung ke ininya. Oke. Saya menggunakan identifikasi isu menggunakan metode APKL, yaitu ada 4 isu. Dari keempat isu itu, yang paling tinggi atau sebagai core issue yaitu kurangnya implementasi upaya kesehatan gigi dan mulut di UPTD Puskesmas Talise dengan poin 17. Dan ada 3 isu lainnya, yaitu rendahnya rasio gigi tetap yang langsung ke gagasan. Ini fishbone yang saya gunakan, ada 6 yang diukur, yaitu penyebabnya dari man, money, material, mesin, method, dan market. Jadi dari fishbone itu didapatkan penyebab masalah dengan gagasan atau pemecahan masalah. Yang pertama, waktu petugas sebagian besar tersita untuk pelayanan poligigi, dengan pemecahannya penggunaan media digital untuk edukasi. Langsung di kegiatanmu. Ya. Ya, jadi rencana kegiatan saya yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi, yaitu tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan koordinasi dengan rekan kerja poligigi, melakukan koordinasi dengan penanggung jawab promosi kesehatan puskesmas, dan melakukan
koordinasi dengan Poli KIA. Nah, outputnya yaitu terlaksananya koordinasi dengan mentor, rekan kerja, Promkes, dan Poli KIA, dan tersedianya alat media sosial Puskesmas, serta ditetapkannya hari ibu hamil periksa gigi 2 kali dalam seminggu. Nah, keterkaitan dengan kontribusi kegiatan ini terhadap visi dan misi Pemda, yaitu visi dan misi nomor 4 Pemerintahan Kota Palu menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani dengan penguatan nilai OPD, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini mencerminkan manajemen ASN. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu mencari referensi dan outputnya adanya tersedianya referensi edukasi, menyusun bahan edukasi, dan tersedianya materi konsep edukasi, dan tahapan kegiatan ketiga yaitu membuat video edukasi dengan output tersedianya video edukasi. Nah, kontribusi kegiatan ini terhadap visi misi nomor 4 juga, dan penguatan nilai OPD, yaitu menguatkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan ini mencerminkan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu tahapan kegiatannya memeriksakan gigi dan mulut ibu hamil rujukan dari KIA dengan output terlaksananya pemeriksaan gigi ibu hamil. Kemudian yang kedua memberikan edukasi kepada ibu hamil dengan output terlaksananya edukasi pada ibu hamil, dan yang ketiga mencatat rekam medis pasien dengan output adanya catatan rekam medis pasien. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi Pemda nomor 4 dengan penguatan nilai OPD berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif. Kegiatan ini mencerminkan manajemen ASN. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu melakukan edukasi kesehatan gigi dan mulut menggunakan media digital. Tahap kegiatan yang pertama, mempersiapkan perangkat media elektronik dengan output siapnya perangkat elektronik Puskesmas sebagai media edukasi. Tahapan kegiatan yang kedua, memutarkan video edukasi di monitor ruang tunggu Puskesmas, dan outputnya terputarnya video edukasi di monitor Puskesmas. Tahapan kegiatan yang ketiga, upload video edukasi pada media sosial Puskesmas dengan output teruploadnya video edukasi pada media sosial sekali seminggu. Dengan kontribusi terhadap visi dan misi Pemda nomor 4 dan penguatan nilai OPD yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kegiatan ini mencerminkan manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Dengan tahapan kegiatan yaitu yang pertama menghitung jumlah ibu hamil yang berkunjung ke poli gigi, atau ini pencapaian kinerja Puskesmas. Yang kedua pencapaian kinerja Puskesmas yaitu menghitung rasio penambalan dan pencabutan dengan output adanya penilaian kinerja Puskesmas. Dan yang ketiga tahapan kegiatannya evaluasi hasil pelaksanaan aktualisasi kesehatan Puskesmas dengan output terlaksananya evaluasi hasil pelaksanaan aktualisasi. Nah, kegiatan ini berkontribusi terhadap visi dan misi Kota Palu nomor 4 dan penguatan nilai OPD-nya yaitu menguatkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan ini mencerminkan manajemen ASN dan smart ASN. Nah, berikut jadwal tentatif aktualisasi dari 5 kegiatan saya dari tanggal 10 September hingga tanggal 15 Oktober. Oke, sekian pemaparan daripada saya. Terima kasih. Ya, silakan di stop share. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami persilahkan Pak Mentor untuk memberikan penguatan. Silakan Pak Rahmat Masih. Silakan Pak memberikan penguatan. Pak Rahmat Masih. Silakan Pak. Suaranya termute Pak.
Silakan Pak Mentor untuk ya, Ya, mohon maaf tadi ada gangguan signal. jaringan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Coach, yang saya hormati Bapak Penguji, dan yang saya banggakan Dr. Grace Aprilia Cahyadi yang memang setelah bertahun-tahun bekerja di Puskesmas, jauh sebelum CPNS beliau sudah mendedikasikan diri untuk bekerja di Puskesmas. Saat Puskesmas bahkan tidak punya dokter gigi satu orang pun. Jadi memang Dr. Grace ini luar biasa di kami. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Coach terutama telah diberikan kesempatan Dr. Grace untuk mengaktualisasikan implementasi pelayanan poligigi. Ini masalah besar di Puskesmas Talise dan lebih dari sekedar masalah, ini terlalu berpengaruh pada kinerja Puskesmas. Karena ini memang bertahun-tahun tidak bisa dicapai. Nanti pada aktualisasi ini baru kami sadar memang hal ini harus diperbaiki. Dan saya berharap ini menjadi standar baru Dr. Grace untuk perbaikan pelayanan poligigi. Karena ini berpengaruh kepada SPM dan kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil dan usia produktif pada jangka panjang, bukan hanya pada masa aktualisasi. Oleh karena itu, saya berharap Dr. Grace ini tidak berhenti pada 1 bulan aktualisasi ini, tapi ini akan merubah secara keseluruhan standar pelayanan di Puskesmas. Apakah Dr. Grace siap untuk itu? Siap, Dok, ya. Karena saya membaca ini gigi mendasar, dan mohon izin Ibu Coach dan Ibu Pak Penguji, kami selama masa mentoring ini juga sudah untuk menjalankan visi, karena kalau tanpa koordinasi dan ego ini tidak bisa jalan. Misalnya tidak merujuk pasien giginya ke poligigi, maka tidak akan jalan. Dr. Grace juga tidak mungkin turun memaksa ibu hamil dan nilai-nilai yang akan diadop dalam aktualisasi ini betul-betul kita terapkan sebagai dan menjadi perubahan mendasar dalam pelayanan poligigi. Saya mohon arahannya kembali Ibu Coach dan Bapak Penguji, karena ini akan menyangkut standar pelayanan Puskesmas secara keseluruhan dalam jangka waktu yang panjang. Dan ini akan berpengaruh kepada kinerja Puskesmas dan capaian mutu pelayanan di Puskesmas. Dan ini memang akan diuji kembali dalam masa-masa akreditasi Puskesmas. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat Masih yang telah memberikan penguatan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Dr. Gigi Grace ini merupakan hal yang baik, bagaimana yang sebelumnya belum dilaksanakan dengan baik. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bapak Penguji menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Stince yang saya hormati selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Rahmat Masih sudah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk mendampingi Bu Dr. Gigi Grace Aprilia Cahyadi dalam seminar rancangan aktualisasi siang hari ini. Tadi sudah memberikan sedikit gambaran singkat terkait dengan kondisi yang ada di Puskesmas Talise dan memberikan penguatan-penguatan, dan kami berharap Pak Mentor selaku atasan langsung dari Ibu Dr. Gigi dapat memberikan persetujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Mentor. Dan untuk Bu Dr. Gigi, Bu Grace Aprilia Cahyadi, terima kasih banyak sudah menyusun laporan rancangan aktualisasi dengan cukup baik. Ada beberapa pertanyaan dan saran masukan terkait dengan penyempurnaan laporan ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan laporan ini, saya sebenarnya di sini kalau dapatnya kayak Ibu Dr. Gigi ini, Pak Rahmat, saya bukan menguji, tapi saya yang diuji, ya. Ini yang bahaya ini. Saya takutnya begitu. Bukan saya yang nguji, tapi saya yang diuji nih. Sama, Oke, Pak, sama. ya. Saya juga begitu.
Berarti Pak Mentor ujiannya tiap hari tuh Pak Arhan. Aduh. Ujian Pak Mentor tiap hari. Saya mau menanyakan nanti apa trik-triknya Pak Mentor ya. Pak Mentor biar tahan ujian ini. Saya juga mau menyampaikan Bu Dokter Gigi ya. Jadi saya itu sudah dulu saya sering bukan sering pernah dicabut gigi geraham belakang yang bungsu. Itu sakitnya luar biasa. Ya, jadi obat bius itu sebenarnya tidak ada yang mempan sebenarnya, ya. Yang mempan itu sebenarnya senyumannya Ibu Dokter yang bikin saya terbius hari ini. Ya, jadi hilang rasa sakit gigi kalau dapat senyuman dari Ibu Dokter Grace ini. Ya, betul ya Pak Rahmat? Kata Pak Rahmat pernah dicabut gigi sama Bu Dokter Grace. Iya Pak Rahmat. Penampilan itu penting. Saya back to laptop Pak, back to laptop. Oh gitu. Saya kalau dokter giginya kayak gini Pak Mentor, saya rela gigi saya dicabutin semua ini. Oke, kita kembali ke laporan ya, Bu Dokter Gigi ya. Just kidding, biar nggak ngantuk karena sudah jam-jam siang gini, jam-jam rawan ya. Makanya kalau sudah jam-jam siang begini saya rela dicabutin gigi sama Ibu Dokter. Bu Dokter, berdasarkan judul atau gagasan pemecahan isu, apa sih kaitannya dengan agenda 3 Bu Dokter? Gagasan pemecahan masalah dan isu ya. Oke, berdasarkan yang saya ambil ini dalam manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi manajemen ASN kan saya sebagai dokter gigi memiliki peran yaitu sebagai pelayanan kesehatan, pelayanan publik. Jadi dengan adanya aktualisasi ini, saya akan berusaha meningkatkan atau memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Puskesmas Talise, sehingga meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat Indonesia, khususnya di UPTD Puskesmas Talise. Dengan hubungannya dengan Smart ASN, yaitu saya menggunakan media elektronik dan media sosial, media elektronik seperti TV di Puskesmas Talise dan media sosial yang ada untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih aware tentang kesehatan gigi dan mulut dan menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Sekian dan terima kasih. Oke. Kemudian untuk laporannya yang berikutnya adalah di kata pengantar. Tolong diperkaya lagi ucapannya. Ya, jangan singkat-singkat ya. Malah Bu Dokter bisa langsung ke Pak Wali Kota dulu, ke Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, BKPSDM Kota Palu, dan lainnya. Kemudian di bab 1 gagasan pemecahan isunya di latar belakang itu di bold biar kelihatan pada saat membaca di latar belakangnya. Kemudian di kegiatan 2, saya pindah ke kegiatan. Di kegiatan 2, tahapan 2, di situ ada menyusun bahan edukasi. Ini bahan edukasi seperti apa yang disusun? Apakah poster, leaflet, video tadi yang sudah dijelaskan? Seperti apa? Tolong dijelaskan ke saya, Bu Dokter. Ya. Jadi membuat bahan edukasi ini untuk edukasi video. Jadi pertama kan mencari referensi, menyusun bahan edukasi, kemudian tersedianya video edukasi. Jadi setelah didapatkan referensinya, saya menyusun konsep edukasinya, dan setelah dapat konsepnya, maka saya akan membuatnya dalam bentuk video. Yang terbentuk ada 4 video. Jadi seminggu sekali saya akan membuat video untuk edukasi kepada masyarakat, khususnya di UPTD Puskesmas Talise. Oke, nanti dijelaskan secara jelas ya, detail menyusun bahan edukasi apa, untuk pembuatan video kah atau untuk pembuatan apa ya. Kemudian di kegiatan 5 khususnya monitoring dan evaluasi ini nanti tolong dibedakan antara evaluasi dan monitoring.
evaluasi apa yang kita evaluasi, dan monitoring apa yang kita mau monitoringkan, ya. Dan apakah ada indikator monitoringnya seperti apa? Apakah nanti kita monitoringnya per hari, per minggu, atau selama proses kegiatan yang kita laksanakan dari awal. Kemudian dalam menampilkan nanti rekam medik dan dokumentasi diharapkan untuk menyamarkan pasien, ya. Ini berkaitan dengan kode etik tenaga kesehatan. Jadi apapun rekam mediknya, samarkan namanya, umurnya, dan lain-lain. Begitu juga nanti pada saat pengambilan dokumentasi foto, usahakan di blur mukanya atau di belakang dari pasien sehingga tidak nampak, ya. Tapi kalau saya nanti saya rela kalau 24R berdampingan dengan ibu dokter ditampilkan saja, biarkan saya jadi pasien ibu dokter, ya kan? Jadi istri saya itu punya teman juga dokter gigi di Latsar Kota Palu ini. Namanya Bu Dokter Mufidah. Jadi dia sarankan ke saya, Kak, kalau mau periksain gigi ke teman saya saja. Saya jadi tidak tertarik dengan temannya. Saya jadi pengen memeriksa diri ke Puskesmas Talise, ya. Pak Mentor, ya, izin Pak Mentor. Nanti saya mau pindah. Kayaknya saya mau pindah Vaskes saja, Pak Rahmat. Nanti saya urus di BPJS saya. Saya pindah. Walaupun rumah saya jauh, Pak Rahmat, saya rela datang jauh-jauh, ya. Pak Ros sudah duluan mendaftar, Pak, pindah Vaskes. Nanti saya uruskan kembali tuh Vaskes dari Pak Rahmat. Saya pindahin ke Puskesmas Dolo sana atau di mana yang jauh-jauh. ada polisi di samping Pak Rahmat. Tapi nggak apa-apa, ya. Punya teman Bu Dokter Gigi, saya pindah ke Bu Dokter Gigi Bu Grace saja, ya. Ya, nggak mau sama temannya itu. Kemudian upload proses mingguan Bu Dokter Grace di Kolabjar ini selama 4 minggu, ya. Ini untuk diketahui oleh penguji dan coach sudah sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan tahapan selama mingguan. Kemudian tetap berkonsultasi kepada coach dan mentor, laporkan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan kepada mentor, dan minta saran masukan dari mentor, karena saran masukan dari mentor sangat berharga buat bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Karena mentor lebih tahu lingkup dan kondisi, mentor lebih lama bekerja di Puskesmas Talise tentunya, jadi mentor lebih paham seperti apa. Kemudian laporkan juga kepada coach untuk menyusun laporan aktualisasi. Kata Maitua, wah cantik dokternya. Iya, saya mau pindah Vaskes ke Puskesmas Talise. Bukan Mabelopura, di Talise saja. Iya, nanti oke, pindahkan Vaskes saya secepatnya. Kemudian diharapkan kepada Bu Dokter Grace nanti melampirkan bukti-bukti, baik itu dokumen, kemudian dokumentasi, foto, dan video. Bahkan ini untuk dibuktikan kepada penguji nanti pada saat seminar aktualisasi di 30 hari mendatang. Dan yang terakhir, saya berharap kepada Pak Mentor lagi dan meminta bantuan Pak Mentor untuk dapat memberikan penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas dan sikap perilaku selama 30 hari, Pak Mentor. Dan sebelum-sebelumnya, dan saya berharap pemberian ini secara objektif. Tapi kalau untuk Bu Dokter Grace, nggak apa-apa secara secara subjektif, ya, Pak Mentor, ya. Ini selain laporannya bagus, ini mendukung segala hal. Jadi mungkin Bu Dokter Grace, mohon maaf Bu Coach, nilainya mungkin akan tinggi saya buat ini, ya. Nanti tergantung dari hasil yang dihasilkan nanti pada saat ujian aktualisasi, ya Bu Dokter. Tunjukkan itu bahwa Bu Dokter memang betul-betul melaksanakan kegiatannya dengan cukup baik dengan rancangan ini. Kemudian jangan hanya sekadar tulisan saja nilai-nilai yang ada di setiap tahapan, khususnya nilai berakhlak, tapi betul-betul diterapkan, ya. Ada contoh-contoh perilakunya. Contoh perilaku yang mungkin tidak ada di dalam nilai, ya dekat dengan Bu Dokter.
cabut gigi saya. Cabut hati saya juga nggak apa-apa, Bu Dok. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ini berlebihan, tidak bermaksud apa-apa, hanya untuk menghibur di ruang ujian ini untuk lebih semangat lagi, karena ini sudah jam-jam rawan. Sudah Pak Rahmat lihat mukanya sudah lapar dan sudah mulai mengantuk Pak Rahmat itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih Pak Mentor. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa berkunjung ke Puskesmas Talise nantinya. Rajin-rajin Pak Mentor. Mohon izin, saya pamit duluan dengan Pak Mentornya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Coach dan moderator. Baik, terima kasih Pak Penguji yang telah memberikan saran masukan perbaikan untuk peserta, dan terima kasih Pak Mentor telah hadir bersama kami. Untuk Ibu Dr. Gigi Grace, tolong masukan saran perbaikan dari Bapak Penguji untuk segera diperbaiki untuk kesempurnaan dari rancangan aktualisasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian seminar kita pada kesempatan ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Terima kasih Bu Sinca sudah memimpin jalannya ujian, dan Pak Kepala Puskesmas Pak Rahmat Masih, terima kasih sudah bersedia mendampingi Pak meskipun jadwalnya dimajukan. Terima kasih atas kerjasamanya dalam mendukung Ibu Dr. Grace. Dan untuk Pak Penguji, kayaknya nggak perlu Pak, rajin-rajin sikat gigi aja Pak ya, supaya nggak usah ketemu Dr. Grace gitu. Terima kasih sekali lagi, dan secara hormat selamat kepada Ibu Dr. Gigi Grace sudah menyelesaikan satu tahapan awalnya, dan kepada Pak Mentor dan Ibu Dr. Gigi Grace secara hormat saya meminta untuk meninggalkan ruangan ujian ini karena kita akan berganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.